iPhone ra ini kapien. Orang kameranya Mas. Kejujuran. Ora Mas, aku bingung nggunakno iPhone. iPhone Amri bingung mundur-mundure iku lho Mas maju. Asal gak kulino ya mungkin ya. Beda karo Android. Kan kene Pak Poreo. Sugeng Dalu Mas lagi di mana? Di guest host-nya Mas Tony PO Kencana. Komandan, Masya Allah. Orang nyimak Mas, iya lalu depan gua nonton. Mas Bo lagi di mana? Di guest host-nya. Kan gua udah bilang kita lagi ada gathering kecil-kecilan lah, ngopi bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng. Ada kemungkinan balik ke air lagi Mas? Ada nggak? Enggak. Oh kan? Los. Kamu nanya. Kalian nanyain sama mereka aja deh. Kira-kira ada kemungkinan nggak aku balik ke air lagi? Los. Hah? Enggak ya? Los. Kamu nanya. Sensor. Mas. Ini menawa PN Mas. Udah ya, mereka yang jawab lo, bukan aku lo ya. Yang datang banyak Mas, banyak. Sebagian udah pada pulang. Demak ngaji Mas, alhamdulillah. Lo bener kan mau ono Arma wis mulai. Tukang iku mau mulai wis. Jalan-jalan ke SK Mas. Serak Mas. Kalian tuh nggak tahu sejarah berarti. Agen kita Kali Banteng itu dulu tempatnya di bawah SK Mas. Yang megang SK gue pertama kali namanya Mas Fadil. Rumahnya di tengah-tengah kompleks SK. Jadi jangan lu bilang gue nggak tahu SK boy. Gue tiap main ke rumah dia ngelewatin gang-gang itu. Biar malah ono sempat rame-rame niku sing wong wedoke di saya mati di iku dimutilasi kalau di iku. Mbak Fitri itu anak buahnya Mas Fadil. SK-nya dulu gue yang bikin, sekarang gue ya itu SK-nya gue yang bikin, terus sekarang diterusin Mas Fadil meninggal jantung, SK-nya turun ke Mbak Fitri. Mbak Fitri itu dulu anak buahnya Mas Fadil. Jadi lu jangan bahas SK sama gue, tongkrongan gue dulu. Pipit Lazarus Mas, apa kabar? Baik Pit, ya Allah. Gue pikir gue udah nggak mau disapa lagi. Nggak jadi merapat Mas, hujan. Tenang aja. Semarang Timur itu di sini, kok mau ngomong Semarang Timur? Saya Mas Semarang Timur. Dulu Mas. Enggak, Semarang Timur itu daerahnya apa? Pelabuhan itu Semarang Timur. Enggak, Semarang Utara. Utara, Pak. Oh, gede-gede ono utara ono sembarang. Mas modal buat jadi mitra berapa? Mas hubungin aja HRD-nya Nomedic. Ya, kita ada tim legal dan tim legal di sana. Oke. Jananya itu di sini. Main ke Papi Gendut Tebet lagi Mas. Insya Allah, saya lagi ada di Semarang. Kemitraan Nomedic gimana Mas? Loh, kan udah gue buka opennya gimana sih? Tinggal kalian menganggap ini peluang atau bukan. Tinggal kalian menganggap ini peluang atau bukan. Kalau menurut kalian bukan peluang, ya jangan diambil. Kalau menurut kalian ini peluang, ambil. Sekarang yang nonton dikit live ya, dikit ya. Dah, Mbak, maaf. Ini akun kecil Mbak. Ya, ini akun baru seminggu saya pakai. Dan 256 orang ini nggak dikit Mbak. Coba lu nge-live sendiri deh. Berapa yang nonton? 5. Paling temen lu doang satu, mendingan lu video callan pakai WA. Ya kan? 200 orang depan gua berjejer penuh, Mak. Kantor kelurahan enggak cukup. Kantor kelurahan kagak cukup ini, kagak muat. Dulu tukang durian langganan saya ada seberangnya SK tuh kan. Jepara kok tidak masuk. Kirim aja CV-nya. Sekarang gua kasih tahu ya. Tinggal kalian, makanya kalau bocil-bocil atau mungkin orang-orang yang cuma iseng-iseng aja ngelihat, mungkin kalian nggak akan ngelihat opportunity ini. Tapi kalau orang yang ngerti konsep dan tahu konsep, ini peluang. Contoh gue bilang peluang gimana? Contoh simple nih. Gua jadi mitra di Semarang, ya kan? Nomedic suatu hari dapat telepon. Kayak kemarin lah ibaratnya, ada perusahaan, saya mau gunain jasa open trip Nomedic, misal. Berapa pak? 100 orang gitu misal.
per pakai berapa? 2.600.000 gitu misalnya. Berapa itu? 260.000, berarti kan 10%-nya berapa? 260.000 misalnya. 260.000 kali 100 berapa? 26 juta kan? Yang terima siapa? Mitra gue yang Semarang. Kenapa? Karena perusahaan yang make proyeknya di wilayah Semarang. Makanya kemitraannya nggak rapet, Mas. Cuman wilayah-wilayah tertentu. Paham? Itu namanya opportunity. Jadi setiap ada penjualan, Nomedik nggak jualan, gue tuh nggak jualan. Yang jualan mitra-mitra gue semua. Jadi gue nih nerima orderan dari se-Indonesia, sepulau Jawa. Ntar yang order daerah mana, ya udah itu berarti jadi rezekinya mitra gue daerah sono. Keren kan? Iyalah. Udah gitu, kalau kalian bingung, lah ntar kalau nggak ada penjualan gimana Mas? Kalau nggak ada orderan, gue kan punya jadwal open trip 1 tahun penuh. Tiap Sabtu Minggu gue ada open trip. 1 bulan full minimal 4 kali perjalanan open trip. Mas cuma ada penumpang 1, gue bawa dan mereka nggak akan gue gagalin. 1 orang gue anterin sebagiannya mereka boy. Piknik sendirian kayak orang gila, gue temenin. Kurang keren gimana? Itu namanya opportunity apa bukan? Makanya gue bilang, kalau kalian pebisnis, kalian akan melihat kali. Tapi kalau kalian masih iseng-iseng doang, kepengen gitu, ya kalian nggak akan mengerti nilai bisnisnya di mana. Kalian nggak akan paham titik bargainingnya di mana. Paham ya? Aku nyesel Mas, Bekasi udah dibuka. Apalagi Jakarta tuh. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, instansi banyak, birokrasi banyak, sekolahan banyak. Ya kan? Gua yang usaha, gua promosiin di YouTube gua, di IG gua kenalin, gua segala macam bla 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 bla. Ya kan? Kemarin aja gua lagi nge-live berapa orang? 4 Mas, ada yang 1.300 orang, 130 orang, 100 orang, berapa tuh satu lagi? Sama TK tuh, yang dari BSD, berapa orang? Bayangin, itu kalau gue punya mitra di BSD misalnya, ya makan duitnya siapa? Mitra gue lah. Kok bahas jaminan? Sedangkan jaminan tuh apa? Jaminan itu jaminan kerjasama. Nggak hilang Mas. Itu nanti kalau lu keluar, lu anggap ini proyek gagal, lu mengundurkan diri, jaminan balik. Kenapa harus ada jaminan? Lah sekarang misalnya, lu kan bawa duit rombongan. Orang rombongan transfer ke lu, 10 orang udah keteratan tuh, 1 paket 1 juta misalnya. 10 orang berapa? 10 juta. Kalau lu kabur, nah, paham ya bos? Kalau pesanan balik langsung apa mitra tetap dapat. Lah kan kali juga gue bilang Mas, Nomedik itu nggak jualan. Kalau ada peserta pesen ke Nomedik, gue nanti akan ngarahin dia ke area mitra. Misalnya yang pesen orang daerah Jakarta Utara nih, ya berarti besok Pak nanti akan ada tim kami yang mendatangi Bapak dari divisi Jakarta Utara. Begitu, jadi nggak gue yang jualan. Kalian gue dampingin, gue cariin rezeki boy. Ada Tangerang apa? Mbak, kirim CV aja. Lamaran udah banyak yang masuk. Besok kita seleksi karena sifatnya ini lowongan gitu. Jadi gue tuh nyeleksi Mas. Tangerang misalnya ada 10 orang yang daftar. Ya gue akan seleksi. Gue lihat ini orang kredibilitasnya gimana. Tempatnya gimana. Bargainingnya dia di mana. Segala macam lah. Banyak penilaian. Jadi jangan pede-pede lu ngelamar gue terima langsung. Belum tentu. Assalamualaikum Mas. Ya Allah. Apa itu Mas? Kok gue jahat banget yang gue liatin. Jajannya dulu belum orangnya. Amazing tuh kan. Keren kan? Makasih Mas. Ini tadi udah bawa martabak manis, sekarang martabak telur. Mas, silakan Mas. Ini buat sendiri ya Mas? Hah? Buat sendiri. Sama tutulan Mas. Alhamdulillah. Masih buntan lo. Oh yang disimpan. Kirim CV kemana? Masa lu baca flyer gua aja kagak berarti. Lu baca flyer aja nggak bisa gimana mau ngamar. Flyer gua dibuka. Rembang kok nggak ada, kirim aja CV-nya. Magelangnya mana? Kirim aja. Kalian kirim CV aja. Saya ada tempat di Magelang, saya siap bergabung dengan. Gitu aja, yang nggak ketulis. Jaminan berapa besar nanti tim legal yang menentukan. Ada 2 grade, 1 wilayah grade 1 sama grade 2. Nggak gue sebutin di sini lah. Silakan hubungin aja. Yang jelas nggak kayak biro-biro umroh lah. Lu kalau biro-biro umroh berapa lu deposit? 70 juta nggak balik. Nggak balik itu deposit. Biaya kerjasama doang. Kalau ini kan enggak, jaminan. Biar lu kalau nerima duit peserta kagak kabur. Kayak kemarin tuh. Ada yang bawa koyor plus tahu petis gak? Belum. Maklumat gratis baca. Iya. Sate kambing.
Orang gue baru ngasih tahu project kerja gue aja, konsep kerja gue. Kencana nyaut tadi. Mas, saya langsung ambil. Karena apa? Karena dia ngeliat ini peluang. Paham? Bakal punya bis pariwisata? Nggak perlu. Malah gue bisa bantu teman-teman gue nyariin orderan. Ya kan? Semarang hadir Mas, siap. Cobain satu libur dia sampai hari Senin. Semarang udah diambil Kencana. Gue tadi tuh main ke tempat Kencana. Terus gue tanya, Mas Ren ada proyek apa ini? Kok kayaknya gini. Terus gue ceritain lah, gue kasih tahu, gue presentasi namanya. Mas, ini Semarang harus jadi punya saya dulu. Ya iyalah. Gimana enggak? Ini kan ibaratnya kayak lu gue bikinin perusahaan, Mas. Ya kan? Lu gue bikinin perusahaan lu. Iya enggak? Mas, kenapa transfernya nggak langsung ke rekening perusahaan biar aman? Transfer ke rekening perusahaan lah. Ke rekening perusahaan. Nanti pelunasannya ke rekening perusahaan. Mas, yang ngerjain itu tim legal sama tim finansial saya. Saya hanya memonitoring. Semuanya berjalan dengan baik. Dan sesuai dengan posnya masing-masing. Oh iya. Ini korek kamu? Maaf ya Mas. Kadang tangan suka gitu Mas, rata kalau sama korek. Nah pesanan saya jarak, oh pasti Mas. Buka open trip, kan gue udah bilang Mas. Selama 1 tahun gue punya jadwal open trip minimal 4 perjalanan setiap bulan. Itu ada yang ke Bromo plus Batu, ya kan? Ada yang ke Karimun Jawa mulai kuartal kedua tahun ini. Ada yang ke Dieng, ada yang ke Bali. Lu nggak perlu nunggu rombongan harus 1 bis terus berangkat Mas. Lu berdua sama temen lu doang tinggal daftar. Berangkat lu ke Bali. Kalau buat Mas Rian dapat cuan dari mana? Lah, Mas, orang kerja itu nge-branding nama dulu. Kita tetap ada margin Mas, tetap ada margin keuntungan. Kalau enggak gimana gue cara ngegaji karyawan? Tetap ada, cuman kecil. Ibaratnya kalau biro-biro misalnya dia ngambil untung di margin 20% gitu misalnya. Gue paling 10% doang. Ibaratnya begitu. Padahal basic Mas Rian dianggap betul. Dan gue terapkan basic gue dianggap di dunia ini, dunia pariwisata. Gue nggak bakal berantem sama biro dong. Karena apa? Karena biro ngapain mau berantem sama gue, boy? Orang dia bawa penumpang buat gue juga gue kasih 10%. Ya kan? Ngapain dia berantem sama gue? Berarti kan gue nggak bersaing sama mereka. Justru malah gue nyariin mereka rezeki tambahan. Paham ya? Misal lu biro pariwisata nih. Wah, sialan Rian bikin nomadik. Ngapain gue di sial-sialan? Jelas-jelas kalau dia ngasih gue kasih 10%. Malah nggak perlu nungguin 1 bis lagi. Ada orang berangkat 2 doang beli di dia. Penumpang 2 gitu, penumpang 1 kantor gue kasih komisi 10%. Nggak perlu 1 bis. Keren gak sih? Mau orang 1 lah. Ntar kalau open trip ke Bali Mas, yang berangkat orang 1 doang, mundur apa gagal nggak? Kagak boy, malah gue temenin dia healing berdua. Gulung-gulung gue di pasir sama dia. Assalamualaikum Mas, selamat malam Mas. Arma? Ar? Ada Arma? Dia yang lagi dingin Mas, dia yang tiap hari dingin Mas. Assalamualaikum, selamat malam Mas Rian, salam dari Gus Enes Padan. Siap. Apalagi kalau yang nyaut, yang ngeliat opportunity ini, perusahaan-perusahaan yang punya transportasi, kayak contoh mungkin punya HiS, apa punya bis, kesempatan emas banget lah buat mereka. Ya kan? Jadi bisa manfaatin. Nah, paling tepat menjadikan wadah sebetulnya. Jadi gue lebih fokus ke pelayanan Mas. Kayak kerjaan gue dulu calo. Jadi gue fokus membahagiakan konsumen-konsumen gue. Konsumen-konsumen kalian gue yang ngebahagiain langsung.
kisinya, quality controlnya, SOP-nya, perjalanan tripnya. Masa lu masih ngeraguin gue dalam hal melayani orang? Ngelayani bini orang yang gue jago. Siap jadi vendor jeep mas? Siap. Hubungin Nomadic. Saya Semarang udah ada yang pegang. Iya mas. Tuh, jadi kira-kira menurut kalian ini opportunity apa bukan? Sekarang gue tanya. Yang cuman menginvasi Indonesia saat ini bukan cuman Mixway, Bang. Woi, bukan cuman Mixway. Nomadic menginvasi dunia pariwisata saat ini. Mixway menginvasi semua ruko. Lu ikut-ikutan invasinya Mixway, modal lu berapa? Coba gue tanya. Berapa sih? 700 berapa? Hah? Masa Mixway 700 juta? Tanah itu dan lain-lainnya. Ya ruko mah iya nyewa. Berapa ya? Arma mana ya? Lu cariin dulu. Bilangnya suruh nelfon itu tadi. Siap Bang San, siap. 100 juta tanahnya, rukonya. 200 juta mas di Ambarawa Mixway. 700 juta belum termasuk, serius lu? Apa? Suruh nelpon. Enggak, ntar aja, ntar. Udah ya. Suruh teleponnya, gue lagi nge-live gitu. Tadi. Masa Mixway 700 juta? Serius lu? Tanpa ruko lo tadi katanya. Buat lisensinya doang. Assalamualaikum mas, salam dari Jepara. Siap mas, waalaikumsalam. Jadi gue malam ini berkumpul mas di tempat ini sama beberapa teman-teman di sini. Ya, alhamdulillah buat gue mereka ini orang-orang yang tabayun. Gue anggap selama ini mereka jadi domba-domba yang tersesat lah, ya kan? Ketika keuskupan. Iya. Sekarang masih masa tersesat mas? Enggak sih. Sudah mendapatkan pencerahan ya? Bagus, alhamdulillah. Kita udah sesat. Masih kuliah bisa gabung nggak mas? Astagfirullahaladzim, udah gue bilangin gue lagi nge-live. Kenapa masih telepon aja sih? Bentar ya.